Shalom Bapak Ibu. Yang saya dapatkan pada pagi ini, pesan Tuhan adalah rumah perlindungan. Kalau kita perhatikan di dunia ini, tetangga kiri kanan muka belakang, bahkan diri kita sendiri dan keluarga kita, itu tidak pernah luput dari persoalan, betul? Selalu aja ada masalah. Dari mulai tingkat yang paling ringan masalahnya, sedang dan berat. Dari tingkat kecemasan sampai ketakutan karena ancaman kehilangan nyawa, betul? Dikejar-kejar dengan pinjol, diteror oleh orang yang dipakai oleh orang yang kita pinjam uang. Mungkin sudah minta sampai 7 kali, sehingga dia harus menggunakan istilahnya adalah penarik hutang itu, debt collector. Atau kita ditelepon setiap hari 7, 8, 10 kali. Dan hidup kita gak tenang, betul? Atau mungkin anak kita terpisah dari kita, betul ya? Membuat kita gak tenang. Dia hanya sendiri. Kayak saya, anak saya di Jakarta, sendiri. Pernah dia sakit. Wah, gak ada yang bisa tolong dia. Hanya Tuhan memang. Dia pernah jatuh di kamar mandi. Jam 2 dini hari. Karena sakit mah dan muntah. Waktu dia muntah, ternyata dia terpleset. Jatuh. Dan tidak ada yang lihat, pingsan anak saya. Saya di dalam pesawat saya, Bapak Ibu. Dari Jakarta ke Kupang. Jam 2 dini hari dan saya sudah terbang. Ternyata ada miss call dari temannya. Kok tumben temannya telepon saya jam 2 lewat dini hari, jam 3 ya. Hampir jam 3 waktu Kupang ya. Jam 3 lewat waktu Kupang. Saya baru landing jam 6 pagi. Pesannya adalah Gloria jatuh di toilet dan sekarang di rumah sakit. Waduh, sebagai orang tua. Lemes saya mau sakit berat, saya gak pernah pusing dengan diri saya. Tapi namanya seorang ayah, kalau anak sakit. Benar gak Pak Michael? Kalau anak sakit gimana? Jantung kita kayak mau copot. Istri sakit kita lemes juga, tapi jujur lebih lemes kalau anak sakit. Istri saya sakit, saya pulang pasti saya pijit, dia butuh pijitan saya, pasti sembuh. Oh itu sering, capek-capek, ternyata istri saya sakit. Saya bilang kenapa? Aduh saya sakit John. Sudah diurut belum? Sudah. Ternyata menunggu urut tangan yang penuh cinta. Wah. Nah, suami-suami kalau istri sakit, kalau disuruh urut, jangan nolak. Urut, cepat sembuh itu. Karena urut dengan penuh cinta itu beda dengan urut profesional. Nah, singkat cerita, panik saya. Takut saya telepon di mana? Gloria di mana? Om di rumah sakit. Gloria masih istirahat sekarang. Aduh, kita terbatas melindungi orang-orang yang kita cintai, betul? Sangat terbatas. Kita tidur, kita nggak tahu dia sakit dan kita nggak tahu dia bisa ditolong siapa, betul ya? Kita membutuhkan rumah perlindungan, amin. Dan Tuhan bicara kepada saya berulang-ulang. Kamu tahu enggak? Rumah perlindungan kamu cuma hadiratku, amin. Amin. Orang membutuhkan jaminan pemeliharaan dan Tuhan bicara kepada saya. Jaminan pemeliharaan hidup cuma ketika kamu ada di hadiratku. Amin. Amin. Orang membutuhkan kepastian pertolongan. Tuhan bilang cuma satu. Ketika kamu di hadiratku, kamu pasti ditolong. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mungkin terancam, panik, cemas, khawatir, takut karena pinjaman, hutang dan segala macam. Atau mungkin karena terpisah dengan anak. Aduh sering khawatir anakku gimana ya, betul? Cuman satu rumah perlindungan kita ketika kita di hadirat Tuhan. Dan bagaimana ketika kita di hadirat Tuhan? Cuma satu syaratnya, pastikan kita selalu membangun kehidupan yang suci. Jadi rumah perlindungan kita adalah rumah hadirat Allah, amin. Rumah hadirat Allah kita adalah rumah kesucian kita, amin. Wah indah, maka saya terus membangun program diri saya
dialog kesucian dan dialog percintaan dengan kekasih abadi. Amin. Amin. Engkau yang ku cinta. Waduh. Engkau yang ku puja. Kekasih hati, kesayangan abadi. Amin. Waduh. Jadi kalau kita memastikan bahwa anak kita berada dalam rumah perlindungan, orang yang kita cintai ada dalam rumah perlindungan cuma satu. Pastikan kita selalu ada dalam hadirat Allah. Amin. Pastikan kita selalu ada dalam rumah kesucian. Ayah dan ibu, papa mama yang hidup suci, itulah rumah perlindungan bagi anak cucunya. Amin. Amin. Kalau orang tua hidup suci, itulah rumah pemeliharaan bagi anak cucunya. Kalau papa mamanya hidup suci, itulah rumah jaminan pertolongan Tuhan bagi anak cucunya, bagi keluarganya. Amin. Maka saya gak pernah ragu. Tidak pernah saya ragu. Hanya dengan membangun kesucian, kita memiliki yang namanya rumah perlindungan. Maka hanya dengan menjaga hidup kita dalam hadirat Allah terus menerus membangun dialog kesucian, dialog percintaan, terus menjaga hati kita. Orang tanya, Pak, bagaimana menjaga hati, Pak? Hanya satu, ketika kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Terus Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Menjaga hati kita tidak ada cara yang lain. Hanya dengan apa? Dengan menjadikan diri kita sebagai sasaran kehadiran Tuhan. Amin. Sebagai alamat tujuan kehadiran Tuhan. Itulah saat kita menjadi pribadi yang terus merasakan hadirat Allah. Doa kita adalah, Tuhan, kunci aku dalam hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu adalah rumah perlindungan bagiku dan orang-orang yang kucintai. Amin. Waduh, indah Bapak Ibu. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita menjadi pribadi yang terus mengalami kehadiran Tuhan. Ketika kita mengunci hidup kita di dalam hadirat Tuhan, maka itu akan menjadi rumah perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, jaminan perlindungan bagi kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan Anda tahu, kebahagiaannya luar biasa. Kita bisa merasakan perasaan Tuhan. Amin. Tidak mungkin orang itu akan memiliki kecemasan, kekhawatiran ketika dia sedang merasakan hadirat Allah. Amin. Gak ada. Tidak mungkin. Ketika kita menyatu dengan pikiran perasaan Allah dalam hadirat Allah, tidak mungkin ada namanya ketakutan. Amin. Gak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak mungkin ada. Dan 1 Korintus pasal 3, 16-17 berkata, kita adalah baitnya Tuhan. Amin. Jadikan hidup kita sebagai ruang mahsuci Tuhan. Kalau hidup kita menjadi ruang mahsuci Tuhan, kita menjadi alamat, sasaran, tujuan kehadiran Tuhan. Itu yang disebut Immanuel. Allah menyatu dengan manusia. Allah menyatu dengan kita. Amin. Kalau sudah begitu, sudah gak ada ketakutan, gak ada kecemasan. Pede banget berjalan bersama Tuhan. Amin. Pede banget menghadapi apapun kesukaran hidup kita.